Hai, halo, welcome to 40 Days Scripting Challenge. Oke, mungkin ketika teman-teman membuka pesan dari WA, terus bingung kenapa kok H-3 ya, bukannya ini udah day one. Bukannya aku udah daftar untuk scripting challenge ya. Oke, aku mau meluruskan, jadi sebelum teman-teman memulai scripting challenge, itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, sehingga nanti ketika teman-teman mau mulai scripting, itu nggak keteteran gitu loh. Jadi nggak kayak gelagapan ini gimana caranya ya gitu. Jadi di 3 hari ini adalah teman-teman persiapan, teman-teman pahami dulu dasar-dasar scripting tuh kayak gimana, terus scripting yang bener tuh kayak gimana, dan apa ya sih yang nggak dibolehin ketika scripting, sehingga nanti ketika teman-teman benar-benar memulai scripting itu nggak salah. Jadi nggak apa-apa ya dipakai 3 hari ini untuk persiapan. Oke teman-teman, jadi beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai scripting adalah kita akan bahas mengenai basic mindset yang benar ketika scripting. Itu kita akan bahas besok di hari H-2, dan di H-1-nya tuh kita akan bahas mengenai tata cara scripting yang benar tuh kayak gimana, dan apa yang nggak boleh dilakukan ketika scripting. Nah, di hari pertama ini teman-teman perlu mempersiapkan instrumen yang akan digunakan untuk scripting. Instrumen nggak tuh? Wow. Apa itu? This one. Ini namanya adalah jurnal scripting. Jadi teman-teman siapkan buku atau jurnal atau apapun itu yang bisa dipakai untuk scripting. Nah, tapi saran aku teman-teman jangan campurin dengan hal lain, dengan mata kuliah misalnya, dengan mata pelajaran gitu. Lebih baik teman-teman punya satu jurnal khusus untuk scripting, sehingga ketika teman-teman menulis di buku itu, teman-teman tahu bahwa ini aku nulis itu untuk scripting gitu loh maksudnya. Kalau punya aku, ini adalah Dreams Journal. Ini jurnal khusus untuk scripting. Kalau jurnal di luar sana kan ya bebas ya, bisa kita pakai apa aja. Tapi ini tuh jurnal yang khusus untuk scripting. Bedanya di mana? Jurnal ini isinya nggak cuma planner aja. Jadi di sini tuh ada kalender 2023 juga. Ini kalendernya up to date guys. 2023. Teman-teman di sini bisa masukin apa kayak misalnya tanggal ulang tahun. Enggak sih, biasanya tanggal ulang tahun. Siapa yang masih naruh tanggal ulang tahun di kalender? Deadline misalnya. Kalau enggak event-event penting, agenda-agenda penting, atau juga bisa dipakai untuk laporan. Misalnya kalau misalnya hari ini udah scripting dikasih stabilo atau apa gitu kan, nanti yang nggak scripting kan ketahuan tuh, ini bolong nih, kita nggak scripting hari ini kenapa ya gitu, biar besoknya tuh kita panik gitu loh, kemarin nggak scripting, hari ini harus scripting gitu. Karena kalau misalnya nggak digituin, kadang kita bablas aja, nggak kalau misalnya kita udah kelewatan scripting berapa hari gitu kan. Nah, terus juga di sini tuh dijelasin how to use this journal, jadi kayak manual booknya gitu, manual book to use a book. Nah, ini nih yang paling bikin beda dengan scripting lainnya. Ini adalah get to know scripting, mulai dari apa itu scripting, terus how to script, gimana caranya scripting, terus juga ada apa yang harus dilakuin ketika scripting dan apa yang nggak boleh dilakuin ketika scripting. Menurut aku ini elemen yang sangat penting banget, karena kadang kita lupa. Mungkin kita udah dapat teorinya nih ketika nanti misalnya aku sharing di YouTube nih, atau teman-teman juga dapat di TikTok, terus teman-teman simpan tuh kan di TikTok atau di Instagram gitu kan. Tapi ketika scripting tuh kadang kita lupa gitu loh, kayak kemarin tuh nggak boleh apa ya gitu. Terus udah gitu kalau misalnya kita mau ngecek sebentar nih ke TikTok misalnya kan, bener belum ya kayak gini, oh udah bener, terus teman-teman kebablasan deh scrolling TikTok gitu. Itu kan sering terjadi ya guys ya, di aku juga. Nah, makanya kalau teman-teman punya jurnal yang dibuat khusus untuk scripting ini teman-teman jadi tahu kalau misalnya lupa tuh bisa buka aja. Oh, gini caranya scripting tuh. Oh, ternyata yang aku tulis tuh salah ya, harusnya nggak boleh gitu ya, gitu. Nah, terus di sini tuh juga ada journal prompts. Jadi kalau misalnya teman-teman lupa nih, nge-stuck, nggak tahu harus tulis apa lagi di scripting tuh, karena udah saking seringnya setiap hari nulis scripting, terus teman-teman nge-stuck, lupa gitu. Nah, ini bisa nyontek di sini ada journal prompts, ide lah ya, bisa dibilang kayak ide apa yang bisa teman-teman tulis di jurnal ini. Terus juga ada smart goals, jadi kayak mengukur goals teman-teman tuh udah kemana gitu.
Terus juga di sini ada planner dan juga ada apa nih? Dreams and goals gitu. Nah, terus dream notes ini banyak banget guys tuh lihat, dan di endingnya tuh ada play notes. Ini bisa teman-teman pakai untuk scripting juga boleh atau untuk visualisasi juga boleh. Misalnya teman-teman gambar di sini tentang impian teman-teman, atau juga ditempel foto-foto kayak scrapbook. Nah, meskipun ini nggak wajib teman-teman punya ya, kayak yang aku bilang di awal, teman-teman boleh pakai apa aja, buku apapun, yang penting pastikan itu bukunya terpisah dari yang lain. Cuman aku sangat amat merekomendasikan jurnal ini karena ini tuh jurnalnya dibikin khusus untuk scripting gitu. Jadi ada panduan-panduannya kalau misalnya kita lupa, sehingga kita tetap berada di jalan yang benar gitu, Shirathul Mustaqim. Oh anyway, ada yang bertanya-tanya nggak sih, kenapa sih challenge itu 40 hari scripting, kenapa nggak 30 hari aja, kan sebulan pas ya. Kalau 40 hari tuh kayak nanggung nggak sih 10 harinya kelebihan. Oke, aku mau cerita dulu. Jadi tuh waktu itu tuh aku tuh ya searching gitu loh di Google, scripting tuh sebenarnya harus setiap hari atau boleh bolong-bolong. Karena jujur aku tuh selama ini scripting tuh masih bolong-bolong gitu guys, masih kayak ya kalau misalnya mager ya aku nggak scripting. Nah padahal yang disarankan itu pemula itu harusnya scripting tuh setiap hari ya kan, karena kan yang namanya scripting tuh kita tuh kayak memasukkan informasi baru yang positif ke dalam alam bawah sadar kita kan. Nah kalau pemula itu kan masih banyak banget mental blocknya ya. Misalnya kita nulis nih I am happy, dalam arti kita enggak, lu nggak bahagia. I am rich, enggak, lu nggak kaya gitu. Itu kan masih banyak mental block yang kayak gitu kan. Makanya perlu sering-sering scripting untuk menangkal mentalitas kayak gitu loh. Karena repetisi itu kan cara kita mau memasukkan informasi ke dalam alam bawah sadar. Dan kalau kalian tahu kalau misalnya alam bawah sadar kalian itu sudah terprogram dengan benar, misalnya alam bawah sadar kalian itu sudah terprogram bahwa I am rich, I am happy, I am a money magnet, I deserve to be loved, itu akan sangat powerful sekali kehidupan kalian. Karena alam bawah sadar itu nggak ngerti mana yang realita dan mana yang bukan realita gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian berhasil memasukkan informasi ke dalam alam bawah sadar kalian, for example I am rich, kalian masukkan itu setiap hari, kalian scripting setiap hari, dan itu berhasil masuk ke alam bawah sadar kalian. Alam bawah sadar kalian, subconscious mind kalian nggak akan bisa membedakan bahwa ini tuh sebenarnya nggak nyata gitu. Jadi your subconscious mind akan beranggapan bahwa oh I am rich, dan kalian harus tahu bahwa setelah itu bakal banyak banget kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di hidup kalian gitu. Kayak tiba-tiba tuh banyak banget kejadian-kejadian aneh yang mengantarkan kalian misalnya ke suatu opportunity, atau kalian ketemu siapa gitu, atau kalian tiba-tiba bisa ilmu apa gitu. Pokoknya akan banyak situasi yang luar biasa yang gak masuk akal yang akan mengantarkan kalian ke kenyataan I am rich tadi. Nah makanya pemula itu harus scripting setiap hari, dianjurkannya kayak gitu. Nah kalau misalnya kita udah sering scripting, baru tuh kita boleh tuh mengurangi intensitasnya. Misalnya nggak scripting dulu hari ini karena aku mager gitu. Meskipun itu nggak dibenarkan ya. Kalau misalnya kalian emang niat serius, harusnya nggak kayak gitu sih. Nah itu tuh boleh sebenarnya nggak setiap hari, karena ketika kalian udah dalam tahap itu, kalian akan jadi believer. Kalian akan percaya dengan apa yang kalian tulis. Ketika kalian tulis I am happy, I can get $1,000 misalnya this month, kalian akan mudah sekali untuk percaya bahwa yes, this can be true, I deserve it, I can get it. Karena level kalian tuh udah di tahap itu gitu loh. Jadi nggak scripting tiap hari pun it's okay. Terus aku tuh lupa itu siapa ya yang nulis artikelnya, tapi yang jelas beliau itu ahli law of attraction lah ya, kayak trainer gitu mungkin. Nah beliau itu menuliskan bahwa setidaknya pemula itu harus melakukan scripting setiap hari itu selama 40 hari. Karena 40 hari itu adalah waktu ideal untuk membentuk sebuah habits baru gitu. Nah, terus aku kayak, oh 40 hari ya, coba 40 hari. Tapi ya susah. Tetap kadang masih mager dan lain-lain sih. Nah, terus aku mikir kayaknya nggak cuma aku deh yang ngalamin kemageran ini, ketidakkonsistenan ini, sering kedistrakan ini gitu loh. Kayaknya teman-teman yang lain juga ada yang kayak gitu deh. Nah, makanya aku tuh memutuskan untuk bikin challenge 40 hari scripting ini, biar kita nih sama-sama nih, aku dan teman-teman, kita semua sama-sama scripting, dan kita saling mengingatkan in a system gitu ya. Kalau misalnya guys, siapa nih belum scripting kayak gitu kan, jadi ada yang mengingatkan gitu loh. Kita saling menguatkan, saling mengingatkan, dan aku sangat amat menanti cerita teman-teman yang lain yang berhasil scripting itu kenyataan. Kayak wow, pasti itu jadi motivasi dan semangat banget kan untuk kita. Sedangkan kalau kita berjuang sendirian itu kerasa banget capeknya kan, kerasa sendirian dan kayak ya gitu. Nah makanya ya udah
kita di challenge ini kita coba untuk scripting 40 hari bareng-bareng ya. Oh iya, hampir lupa. Ini teman-teman kalau yang mau beli scripting Dreams Journal ini bisa chat ke aku aja. Nomor aku ada di grup kan, yang namanya Winna Community. Itu nomor tele aku, di chat aja ke situ, atau juga bisa ke DM Instagram aku. Nanti biar aku langsung proses pesanannya. Oke, kita lanjut besok untuk belajar tentang dasar-dasar soal scripting. So, see you guys tomorrow. Bye bye.